Tidaklah mereka mengira bahwa segar stunting untuk masa depan anak lebih baik. Kita perlu karbohidrat kan? Kalau kita nggak punya karbohidrat, kita tidak punya kalori loh untuk bekerja. Ketua Majelis Taklim, Sekretaris dan anggota dari Majelis Taklim yang tergabung di dalam Badan Kotak Majelis Taklim Kabupaten Buleleng yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kitab al-Fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wa ilu yawma idzin lil mukatsibin alladzina yukadzibuna bi yaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala sa'atirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yasibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum rasulul jahim. Apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidaklah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu kiamat, yaitu hari ketika manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Allahumma salli wa sallim wa barik
ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya dari bidang 5 mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua yang telah memenuhi undangan kami, dan kami mohon maaf kalau ada kekurangan kami. Di sini kami ikut berpartisipasi pada program pemerintah, yaitu meningkatkan tumbuh kembang anak. Karena itu kami pada kesempatan ini ingin memberikan ceramah tentang cegah stunting untuk masa depan anak lebih baik. Dan ceramah ini akan disampaikan oleh Ibu Laili Eko Yuniastuti, S. Sarjana Kebidanan. Beliau dulu juga sebagai ketua bidang 5 di BKMT ini, Bu, tapi sekarang sudah hijrah ke wilayah. Beliau tugas di Puskesmas Menarungan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalahu wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma rfa'na bil ilmi wa tuqa, Allahumma rfa'na bil ilmi wa tuqa, Allahumma rfa'na bil ilmi wa tuqa. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sore yang insya Allah penuh barokah ini kita kembali bersilaturahim, bertolabul ilmi, mengaji, bersolawat. Mudah-mudahan sore hari ini keberkahan Allah berikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah dengan sunnahnya dan selamat dengan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus BKMT Kabupaten Buleleng, panitia, ketua majelis taklim yang hadir pada sore hari ini dengan anggotanya. Bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan niatan kita ke sini dicatat sebagai niat soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kegiatan bidang 5, Bu, yang seyogianya sebenarnya di lapangan kita ada kegiatan senam kemarin kan, dan cek kesehatan. Karena saya ditelepon ada 2 bulan ke belakang nih tidak boleh mengadakan kegiatan di luar dengan mengumpulkan massa. Jadi dengan tidak mengurangi makna kita di bidang 5, jadi kita adakan di dalam. Alhamdulillah diizinkan, sehingga kita ada seminar kesehatan yang insya Allah hari ini wabil khusus ya tamu kita ya ibu kita yang lama tidak bersua karena sibuknya, alhamdulillah bisa meluangkan waktu, yaitu Ibu Bidan Laili Eko Yuniastuti, Sarjana Kebidanan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya. Beliau ini orang sibuk, Bu, sibuk dengan kesehatan ya masyarakat ya, tapi mudah-mudahan selalu diparingi sehat ya sama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini akan mengisi tentang cegah stunting untuk masa depan anak lebih baik. Kenapa diambil BKMT tentang stunting? Karena ini pertama adalah isu nasional, isu kesehatan nasional ini, Bu, sekarang, Bu, stunting ini. Dan yang kedua, diadakan kegiatan ini ikhtiar kita. Yang tadi kan karena isu nasional. Yang kedua, ikhtiar kita untuk bersama-sama agar stunting ini kita terbebas dari stunting gitu loh. Jadi ikhtiar kita ini. Kita kan harus usaha dan doa. Ini dah doa usaha kita, ikhtiar kita. Doa insya Allah Ibu pasti sering ya. Allahumma aftah lana abwaabas sihah wa salamah, kan gitu, sehat dan selamat. Sekarang ikhtiar untuk kitanya ya melalui ini ilmu stunting itu. Untuk apa stunting itu, bagaimana, apa itu stunting, biar kita kenal. Tidak hanya kita dengar aja stunting ini apa. Bu Neng aja taunya cuman stunting itu ada masalah di perkembangan anak ya. Tapi apa itu, bagaimana penanganannya, kayak apa stunting itu kita masih awam. Makanya alhamdulillah hari ini kita akan banyak dapat ilmu dari Bu Bidan ya, agar kita sehat. Karena Islam tuh mengajarkan insan yang sehat fisik dan spiritual.
fisik badan sehat, spiritual juga sehat. Dan yang terakhir, saya dengar kalau stunting ini membuat lost generation. Lost generation ini gitu loh Bu, hilang, generasi yang hilang gitu loh. Kita biar nggak nanti generasi kita itu hilang gitu loh, hanya karena masalah stunting ini. Makanya digembor-gemborkan ya di tulisan itu lost generation, generasi yang hilang. Dengan begitu kita ada motivasi untuk membangkitkan kembali generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang sehat fisik dan spiritual. Ya mungkin itu saja biar banyak kita nanti dapat ilmu. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan menjelang Ramadan ini, menjelang kita bertemu dengan bulan suci ini, semua anggota majelis taklim dan pengurusnya diberikan kesehatan oleh Allah. Dipertemukan nanti kita dengan bulan Ramadan, bulan suci yang insya Allah hitungan bulan ya. Mudah-mudahan kita diparingi sehat, diparingi ilmu barokah, sehat barokah, kehidupan barokah. Kurang lebihnya Bumi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Ibu Laili Eko Yuniastuti, Sarjana Kebidanan. Beliau adalah bidan yang bertugas di Puskesmas Buleleng 3, tepatnya di Desa Penarungan, Kelurahan Banyuning. Beliau juga termasuk salah satu pengurus di BKMT wilayah Bali. Pada kesempatan kali ini, beliau akan mengisi ceramah kesehatan dengan tema Cegah Stunting untuk Masa Depan Anak Lebih Baik. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak sama-sama ceramah kesehatan yang akan disampaikan oleh Ibu Laili Eko Yuniastuti, Sarjana Kebidanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Untuk sharing ilmu ya Ibu, bukan penyuluhan tapi sharing ilmu tentang stunting, okay? Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita panjatkan, tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman seperti sekarang ini. Baik ibu-ibu, kita langsung saja ya. Kita membahas tentang stunting. Stunting ini adalah isu nasional, Ibu. Isu nasional yang mana sudah diamanatkan pada Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2022. Ya, gitu. Jadi masih hangat ya, masih hangat. Sebelumnya ada nggak ibu-ibu di sini yang nakes ya? Ada yang nakes? Ada yang tenaga kesehatan? Ada? Ada? Tidak ada? Karena stunting ini bukan hanya tugasnya Bu Bidan, bukan hanya tugasnya dokter, bukan hanya tugasnya perawat, bukan hanya tugasnya seorang sanitarian atau penyuluh lingkungan atau bagian gizi. Karena stunting ini adalah tugas kita bersama, baik itu tenaga kesehatan, pemegang kebijakan, juga ibu-ibu sebagai pengatur gizinya anak-anak di rumah. Okay? Ibu-ibu saya nggak perlu memperkenalkan diri, okay? Nama saya sudah semuanya kayaknya insya Allah udah kenal ya sama saya. Okay? Nggak usah dong perkenalan, semuanya gini kenal ya. Okay? Next Mbak. Nah, ibu-ibu tahu nggak stunting itu apa? Stunting itu apa? Stunting itu adalah gagal tumbuh. Kalau kita misalnya punya kerupuknya itu nggak mekar waktu digoreng, kepet. Orang Bali bilang kepet, ya benar, kepet. Itu intinya. Orang yang pendek belum tentu stunting, tetapi orang stunting pasti pendek. Gitu. Nah, lanjut Mbak. Nah ini. Apa penyebab stunting? Yang pertama yaitu asupan gizi pada anak 1000 hari pertama kehidupan.
1000 hari pertama kehidupan. Dari kapan ibu-ibu 1000 hari pertama kehidupan itu? Dari kapan? 1000 hari kehidupan itu adalah dari konsepsi. Tahu konsepsi? Dari bertemunya sel telur dengan sel sperma. Itu dimulai dari itu sampai dengan umur bayi 2 tahun. Itulah mengapa anak-anak kita dianjurkan untuk memberikan ASI selama 2 tahun, ya. Dari pertama terjadinya konsepsi, yaitu pertemuan antara sel telur dan sel sperma, sampai 2 tahun anak itu dikeluarkannya, ya. Kemudian gizi ibu dan praktek pemberian makanan yang buruk. Gizi ibu dan praktek pemberian makanan yang buruk itu ada dua cerita itu. Gizi ibu yang buruk. Gizi ibu yang buruk pada saat kapan ibu? Pada saat hamil kah? Hamil kah? Betul, Mbak Yumi yang letak di belakang. Pada saat remaja. Siapa yang di sini masih remaja? Ada yang remaja? Gizi anak kita yang masih remaja itu harus diperhatikan, harus diperhatikan, terutama zat makronutrien. Apa itu makronutrien? Karbohidrat, protein, apa? Lemak. Kenapa lemak juga diperlukan? Karena lemak itu yang mengikat vitamin A, D. Apa itu A, D? Vitamin A, D, E, K. Ya, vitamin A, D, E, K itu penting untuk pertumbuhan. Itu ya. Kemudian pemberian makanan yang buruk pada siapa? Pada ibu hamil, pada anak balita, terutama yang sebelum 2 tahun, balita bawah 2 tahun. Kemudian masih terbatasnya layanan antenatal care, pelayanan pemeriksaan kehamilan dan PNC, parto-natal care. Itu kelahiran. Pada saat pelayanan kehamilan dan pelayanan kelahiran itu banyak sekali daerah di Indonesia yang masih belum terjangkau dengan tenaga kesehatan. Akhirnya mereka, siapa yang menolong? Siapa yang menolong? Dukun, bahkan anggota keluarga. Nah, kenapa sih kalau dukun sama anggota keluarga yang nolong itu pengaruhnya buruk, Bu Bidan? Iya, karena pada saat menit pertama sampai menit kelima itu adalah yang menentukan dia ke umur hidup. Pada saat menit pertama sampai menit kelima itu, bayi yang keluar dari jalan lahir itu menghirup udara yang pertama kali. Dengan menghirup udara yang pertama kali itu mengembangkan paru-paru, kemudian udara itu disuplai ke seluruh tubuh termasuk otak. Jadi anak yang gagal dalam pernapasan pertama sampai 5 menit itu dampaknya dia bisa mengalami nekrose, kematian jaringan, entah itu skiprit, entah itu banyak di dalam tubuhnya. Ibu pernah lihat anak yang pada menit pertama sampai menit kelima itu tidak langsung nangis? Biasanya, garis bawahi ya, biasanya kecerdasannya lebih rendah daripada anak-anak yang langsung nangis ngoek-ngoek, ya. Itu. Jadi itulah kenapa orang melahirkan itu harus di fasilitas kesehatan, gitu. Kemudian masih kurangnya akses pada makanan bergizi. Kalau kita udah enggak ya, seterusnya kurang akses ke air bersih dan sanitasi. Kenapa air bersih dan sanitasi itu berpengaruh pada stunting? Kenapa?
Karena kalau air bersih dan sanitasi lingkungan itu jelek, akan banyak menimbulkan masalah kecacingan, ya, kecacingan, kemudian diare. Diare yang terus-menerus itu akan membuang kalium dalam tubuh. Kalium itu membentuk selaput myelin, selaput otak. Tuh, kenapa diare anak-anak tidak boleh dibiarkan berlarut? Karena itu nanti. Terus kemudian kecacingan itu menurunkan kadar hemoglobin dalam darah, apalagi pada remaja putri. Jika hemoglobinnya itu kurang dari 10,5, bagaimana dia nanti mempersiapkan kehamilan sampai kelahiran berikutnya, kan gitu Ibu, oke? Jadi ngomong ke sini ya. Jadi saya pesan, kalau ibu-ibu yang punya pampers, jangan sampai mengotori lingkungan. Kocek dulu pampesnya sampai bersih, kemudian baru dibuang ke tempat sampah sesuai dengan pemilahannya. Gitu. Lanjut, Mbak. Saya kelambatan ya. Kelambatan, kurang cepat. Nah ini ibu-ibu yang punya bayi dulu waktu melahirkan panjang badannya berapa? Ya, 50 ya. Pada bayi, saya pakai tangan kiri nggak apa-apa? Tangan kanan. Pada bayi 0 bulan atau baru lahir itu, panjang bayi itu 50 cm, Ibu, oke? Ya, 50 cm. Makanya Pak, ini sih Bu Bidan, anak saya baru lahir kok dikur-kur ini. Ya, 50 cm. Kemudian apabila kurang dari 46 itu sudah merah, hati-hati ya. Gitu. Oke, lanjut Mbak. Ingat aja, kalau misalnya melahirkan bayinya itu panjang badannya 47 ke atas aman, gitu ya. Gitu. Nah ini ciri-ciri stunting. Ini ya. Dia akan mengalami keterlambatan menstruasi. Ya. Dia akan mengalami keterlambatan perkembangan organ tubuh, reproduksi pada laki-laki maupun perempuan. Misalnya ibu mempunyai anak gadis umurnya 15 tahun belum menstruasi, sebaiknya dikonsulkan kepada bidan atau dokter spesialis kandungan, ya. Jangan biarin aja, orang dia memang mainnya sama anak-anak. Jangan seperti itu, ya. Kalau sudah 15 tahun itu harus hati-hati. Karena ibu tahu nggak, remaja itu dimulai umur berapa? 10 tahun. Anak-anak apabila sudah 10 tahun kemudian menstruasi itu masih normal, ya. Gitu. Kemudian perform buruk pada tes perhatian dan memori belajar nggak jelas, dia pasti nggak konsentrasi. Kemudian pertumbuhan gigi terlambat, jelas ya. Kemudian usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam. Kenapa pendiam? Karena dia minder. Teman saya udah segini, saya baru segini, gitu ya. Gitu. Pertumbuhan terlambat, wajah tampak lebih muda daripada seumurannya. Ibu pernah lihat orang seperti itu? Pernah ya? Contohnya siapa? Artis-artis yang di TV itu ada ya. Dia ingat banget, padahal umurnya dia udah dewasa gitu. Oke, gitu. Kalau memang seperti itu, ya. Lanjut nggak? Dampak stunting pasti mudah sakit, kemudian kemampuan kognitif berkurang. Saat tua berisiko terkena penyakit berhubungan dengan pola makan. Terus postur tubuh tidak maksimal mengakibatkan kerugian ekonomi, fungsi tubuh tidak seimbang. Dari sekian ini yang menjadi masalah nasional yang mana? Ini, ya. Kenapa? Karena dia udah nggak pinter, otomatis kalau semua penduduk Indonesia nggak pinter gimana? Ya kan? Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua, kita akan loss
generation, ya itu. Nah, kenapa postur tubuh tidak maksimal saat dewasa? Karena kan pendek. Terus ini, dia akan terkena penyakit yang berhubungan dengan pola makan. Kalau orang yang pendek salah ngasih support makanan bukan ke atas tapi ke B. Ya, lanjut Mbak. Ini langkah mencegah 1000 hari pertama kehidupan. Lanjut Mbak. Nih, Bu tahu ya, saat hamil itu jangan pas sudah ketahuan hamil baru dipikirin. Jangan ya ibu. Siapa yang sudah punya menantu? Sudah punya menantu ya. Kalau sudah punya menantu atau anaknya sudah menikah, ibu harus sudah mensupport. Nah, nanti ibu ingin punya cucu yang berkualitas, ya, berkualitas. Dari sekarang, tolong disiapkan gizinya supaya suatu saat kapan terjadi kehamilan sudah siap. Ya, kalau dikasihnya Allah ya, beliau kan punya hak prerogatif ibu ya, haknya Allah kan memberikan keturunan atau tidak berkenan ya. Tetapi kita harus nyiapin gizinya, ya. Terutama apa? Kalau orang program hamil itu apa yang perlu disiapkan? Asam folat atau asam laktat? Asam folat. Yang suka TikTok pasti ngerti. Asam folat ibu ya. Sebaiknya remaja putri, kalau ibu punya remaja putri, pada saat mereka itu menstruasi, siapkan asam folat di rumah selama dia menstruasi, ya, sampai minimal ya 3 hari, maksimal 7 hari, gitu ya. Kasih asam folat setiap malam mau tidur. Kenapa? Karena itu mual banget minumnya, enak, makanya harus minumnya sebelum tidur. Kemudian pada saat minum asam folat jangan disertai minum teh, karena teh itu sifatnya memecah asam folat. Teh sifatnya basah, asam folat akan kalah sama teh. Oke, lanjut. Ibu ngerti nggak? Nyantol nggak? Insya Allah nyantol ya. Nah, ini cara mencegah stunting, ya. Ibu hamil minimal berapa minum obat penambah darah? Ya, ibu hamil minimal berapa minum obat penambah darah? Berapa? 90 butir. Kalau 90 butir berarti berapa itu? Berapa bulan? 3 bulan. Ya. Minimal ibu hamil itu minum penambah darah sebanyak 3 bulan. Minimal ibu. Ya. Kemudian pemberian makanan tambahan pada ibu hamil. Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil contohnya apa? Susu. Ya, susu kenapa diberikan pada ibu hamil? Karena mengandung kalsium. Ibu hamil itu banyak membutuhkan kalsium karena dia mengkonsumsi kalsium itu untuk 2 orang, ya. Terus kemudian pemenuhan gizi, persalinan dengan dokter atau bidan ahli yang seperti saya katakan tadi. Ingat, bidan yang punya surat izin praktek bidan. Kalau ibu-ibu ke rumah bidan, harus dilihat pertama begitu masuk, dilihat di situ. Surat izin praktek bidan dalam huruf SIPB itu disahkan oleh Dinas Perizinan. Ya, harus itu dilihat. Kenapa? Amit-amit.
terjadi apa-apa dengan ibu apabila bidannya tidak punya SIPB, surat izin praktek bidan, ibu nggak akan bisa menuntut dan bidan itu tidak bisa melindungi dirinya. Kemudian yang kedua, ibu harus mencari bidan untuk suntik KB, konsultasi kesehatan, periksa kehamilan, periksa kesehatan anak, periksa kesehatan setelah melahirkan atau melahirkan, itu di bidan yang mempunyai STR. Tahu STR? Surat tanda registrasi. Jadi bidan itu terregistrasi, dia punya SIM untuk kerja. Ya, ibu-ibu ya, ingat dua itu. Bidan yang kita cari harus punya STR sama punya SIPB. Lihat juga kualifikasinya, ya. Untung kalau bidan itu bidan delima. Mantap itu kalau bidan delima, nggih. Saya tidak promo karena saya tidak praktek. Saya nggak praktek sudah sekian tahun, gitu. Kemudian inisiasi menyusui dini. Ayo siapa yang tahu inisiasi menyusui dini? Sudah tahu? Inisiasi menyusui dini itu adalah begitu lahir, ibu itu kan dalam keadaan ini ya, dibuka ya, itu. Kemudian sebelum dipotong tali pusat, bayi itu dibersihkan dari mana ibu? Dari hidung serat. Itu sama bidannya dibersihin. Kemudian dia ditengkurkan di atas dada. Dia secara naluri bayi itu akan mencari puting susu. Karena puting susu itu baunya sama dengan air ketuban. Itu. Nah, dia punya naluri, dia akan mencari sendiri. Kemudian dia akan menyusu. Kalau bayi itu menyusu, ibunya namanya menyusui, ya. Nah, ibu tahu enggak? Bayi sampai umur 3 hari seberapa besar lambungnya? Iya, sebesar buah ceri, pinter. Sebesar buah ceri seberapa sih? Segini, sebesar kelereng. Jadi saya kalau punya pasien, Bu, anak Yani, Bu, anak saya tak kasih air susu formula. Kenapa? Air susu saya belum lancar. Seberapa nggak lancar? Dia itu minum, Bu, cuma sekian tetes. Terus ya saya kasih. Berapa umur bayinya? Baru lahir 1 hari. Lah, kan memang bayi itu cara komunikasinya dengan nangis. Jadi nangis itu belum tentu haus atau lapar. Bisa saja dia kedinginan, bisa saja dia kepanasan, bisa saja dia popoknya basah, bisa saja dia merasakan perih di tali pusatnya. Itu. Jangan nangis, baru bayi nangis, serak. Bayi nangis, serak. Apalagi yang dikasih nasi. Itu ya ibu-ibu yang kalau yang pernah saya baca itu begini. Allah menciptakan sesuatu itu berpasangan. Bayi pasangannya apa? ASI. Jangan dihianati kodrat itu, ya. Nggak bisa keluar air susu. Kalau saya punya pasien gitu tak cubit itu, bukan nggak keluar air susu tapi malas merangsang, ya, malas merangsang. Makin dirangsang untuk disusukan itu makin deras aliran air susunya. Kemudian air susu itu bisa lancar kalau perasaan ibu, psikologis ibu itu bahagia. Jadi saya mohon maaf
untuk ibu-ibu yang menjadi mertua, tolong kasih tahu putranya dari baru naik bajak, siapkan seorang laki-laki yang menghargai istrinya. Tapi alhamdulillah mertua saya baik, insya Allah. Gitu. Laki-laki itu punya tanggung jawab besar terhadap keberhasilan seorang ibu dalam menyusui. Apa tanggung jawabnya? Memberikan psikologis yang nyaman. Misalnya, kan kita kalau menyusui itu capek banget ibu ya, punggungnya ya. Gitu ya, tolong dong, kita nggak usah ngomong, pijitin sendiri. Kalau saya udah tak lirik, nggak ngerti, ya ini anak siapa sih? Oh ya, pijitin, ya. Gitu. Terus kemudian lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan perilaku hidup bersih yang sehat, salah satunya dengan cuci tangan. Ibu-ibu tahu nggak? Cuci tangan itu ada berapa langkah? 6 langkah. Pinter, siapa yang bilang ya? 6 langkah cuci tangan. Yang pertama apa? Hidupkan keran, kemudian basahi tangan, kemudian ambil sabun, terus gosok-gosok telapak tangan, kemudian punggung tangan, kemudian sela-sela jari, kemudian buku-buku jari, kemudian jempol, yang terakhir kuku jari. Jadi kita ibu-ibu, kita harus sangat bersyukur kalau di ajaran kita itu tidak diperkenankan memakai kuku panjang ya. Memang itu secara kesehatan memang sangat tidak bagus gitu ya. Kemudian apalagi ibu? Yang ke-9, pantau tumbuh kembang di posyandu. Minimal dalam 1 tahun berapa kali? Minimal, paling dikit. Paling sedikit kita ke posyandu berapa kali? Ayo, ibu kader. 8 kali. Terus di KMS tertulis berapa hutangnya ibu dalam 1 bulan untuk mengejar berat badan bayinya. Di sana ada KBM. Pernah lihat nggak tulisan KBM? Pernah ya? Apa KBM? Kenaikan berat badan minimal. Berapa? Umur 1 bulan 800, 9 bulan 900, 3 bulan sampai 6 bulan 400, kemudian 200 sampai 5 tahun. Kalau umur kita berapa kenaikan berat badan setiap bulan? Ayo, berapa? Jangan kalau kita ya dulu ya. Kemudian maaf ya ibu-ibu, maaf sekali, saya akan meluruskan yang nomor 8. Ada sebagian dari saudara kita, tapi saya mohon maaf sekali apabila saudara kita itu ada yang di sini. Ada sebagian saudara kita yang menolak adanya imunisasi pada anak SD kelas 1, 2, dan 5. Ada. Apa yang terjadi ibu-ibu? Ibu-ibu mungkin yang anaknya mohon maaf pasti kemarin pernah melalui masa-masa gak enak. Beberapa anak-anak kena campak, iya kan? Iya kan? Gitu. Jadi gini, segala sesuatu kalau itu manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya, kan itu bisa kita ambil ya. Betul begitu Bu Neng? Bu Neng mohon maaf, apabila segala sesuatu itu antara manfaat dan mudaratnya lebih banyak manfaatnya, itu adalah hal Bu Neng. Iya. Contohnya ini vaksin daripada mudaratnya. Nah, dan vaksin yang ada di Indonesia
Ibu-ibu sekolah di mana? Ayo. Di Indonesia kan? Dan vaksin yang ada di Indonesia apapun bentuknya yang disediakan oleh pemerintah melalui puskesmas, insya Allah sudah aman dan halal, berlabel sertifikat MUI. Saya mau meluruskan itu. Nanti kalau ada lagi ibu-ibu punya anak SD, apalagi yang balita, baduta mau diimunisasi, tolong ya. Itu untuk kepentingan anak-anak ibu-ibu di masa yang akan datang. Insya Allah semuanya sudah halal, kecuali yang kita beli di dokter anak dengan harga 400.000, 500.000. Saya tidak bisa memastikan. Kenapa? Karena yang saya tahu itu tidak semua direkomendasikan oleh Kemenkes. Ya, tidak semua direkomendasikan oleh Kemenkes, tetapi vaksin yang ada di posyandu dan SD, SMP, apalagi yang mau naik haji ya, itu insya Allah semua halal. Ibu, udah mengerti tentang vaksin ya? Itu. Kemudian berikan makanan pendamping ASI untuk bayi 6 bulan ke atas. Ibu-ibu, kita memberikan ASI eksklusif sampai umur berapa? ASI eksklusif, ASI aja nggak ada makanan pendamping 6 tahun, 6 bulan ya. Kalau dia 6 bulan kurang sehari, jangan ya. Usus bayi itu siap menerima makanan lembek, makanan bubur saring ya. Makanan bubur saring itu usus bayi itu setelah umur 6 bulan. Jangan dipaksa, apalagi dikasih makanan saudara kita yang di Bedugul, yaitu pisang yang dikerik. Ya, jangan dikasih ya. Terus dikasih tipat, jangan, kasihan. Yang terjadi adalah ususnya nanti bisa, ususnya itu bisa diam, tidak berperistatik, tidak bisa mengolah, dia jadinya diam. Apa tindakannya kalau nggak bisa dioperasi? Itu ya. Lanjut mbak. Nah ini ibu-ibu, 3 komponen utama dalam pola asuh yaitu pola makan, air bersih. Pola asuh, pola makan, air bersih, sanitasi. Kalau pola asuh kita tidak usah terprovokasi dengan anaknya, seperti namanya ya, artis tuh, aduh siapa sih? Pokoknya kita nggak usah deh parenting yang bener saat ini tuh begini, parenting itu yang begini. Tidak usah, kita punya seni parenting sendiri-sendiri. Yang penting anak kita jadi anak yang soleh-solehah, sehat, tidak tertekan batinnya. Tidak usah saling menjatuhkan antar sesama ibu. Ibu yang kerja itu nggak sayang anaknya, ibu yang nggak bekerja itu nggak punya, nggak usah gitu ya. Kita sama-sama kok. Tidak usah saling mencela ibu-ibu ya, karena kita tidak mungkin memberikan hal yang terjelek buat anak ya. Itu. Kalau pola asuh saya tidak usah membahas, tapi yang saya bahas adalah pola makan. Kita lihat slide yang berikutnya. Isi piringku, piring bulat ya, piring ya. Kita membayangkan piring. Dalam satu piring itu terbagi menjadi berapa? Hayo. Berapa? 1 menjadi 5. Isi piringku itu terbagi dari 5. Yang besar apa ibu-ibu? Sayur. Satu lagi? Masak lauk. Yang benar. Pasti nasi. Emang nasi. Kita perlu karbohidrat kan? Kalau kita nggak punya karbohidrat, kita tidak punya kalori loh untuk bekerja. Ya, isi piringku, balik mbak, isi piringku. Nah, ini isi piring kita. Ya, ini sebenarnya bukan saya punya ilmu ibu. Ini bagian gizi yang punya ya. Tapi salah. Ya, itu isi piringku. Ini isi piring kita ibu-ibu ya. Isi piring kita itu dari
Itu isi piring kita itu ibu-ibu, bahwa piring itu dibagi berapa itu? Ayo bagi 4 ya, dibagi menjadi 4, tapi yang besar itu makanan pokok. Makanan pokok kita sumber karbohidrat apa saja? Nasi, roti, jagung, ketela, gandum, mie. Kemudian yang besar satunya lagi apa? Sayuran, ya. Kemudian lauk pauk dan buah-buahan. Dari situ ada nggak kira-kira? Ada dari situ apa yang ibu tangkap? Apakah pola makan kita sekarang masih 4 sehat 5 sempurna? Enggak ya? Enggak. Kita sekarang bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tetapi gizi yang beragam dan berimbang. Beragam, macam-macam. Biar enggak bosen dan berimbang antara karbohidrat, sayuran, kemudian apa lagi? Lauk pauk dan buah-buahan. Itu ya isi piring kita ya. Oke. Air bersih, sanitasi. Tadi sudah saya katakan di depan ya, air bersih dan sanitasi itu jaga jangan buang air besar sembarangan. Kemudian jangan membuang air limbah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan, terutama pempes. Karena pempes itu tidak bisa didaur ulang, ya. Itu. Apalagi? Jarak antara septic tank dengan sumur, kalau yang punya sumur itu harus lebih dari 10 meter. Ya, itu. Ibu-ibu semuanya sudah memakai PDAM? Ada yang air pedesaan. Tapi air pedesaannya kan sudah ini ya, terbebas dari E. coli, sudah ya. Sudah terbebas dari E. coli. E. coli itu adalah bakteri yang ada di feces. Apa feces? Kotoran. Sebisa mungkin kita jangan minum air yang tidak direbus. Itu ya. Karena air yang tidak direbus E. coli-nya bisa masih hidup. Terus Mbak, deteksi dini masalah gizi balita di posyandu sudah ya. Yang sering ke posyandu sudah tahu nggih. Nah, sanitasi itu ya. Sanitasi itu harus cuci tangan. Kalau mau masak semua harus dicuci, termasuk bumbu. Terus kemudian jangan BAB sembarangan, apalagi pembuangan sampah sama saluran pembuangan air limbah. Ya, lanjut Mbak. Nah, itu siklus stunting ya Ibu. Stunting itu kalau tidak dicegah ya, jangan diobatin. Kalau diobatin nggak bisa. Kalau tidak dicegah dari sejak remaja putri, itu akan menjadi siklus yang tidak terpisahkan terus saja gitu. Jadi harus putus mata rantainya dengan mempersiapkan ibu-ibu yang mau menjadi ibu itu disiapkan gizinya gitu, oke? Ya. Terus Mbak, kebutuhan gizi kayaknya tadi sudah saya bahas ya. Ya, lanjut. Nah, itu tadi. Jadi kesimpulan saya, stunting itu adalah orang yang gagal tumbuh, ya, orang yang gagal tumbuh. Pendek tidak selalu stunting, tapi stunting adalah pendek. Ibu hamil, ibu-ibu yang di bawah tinggi 145 itu beresiko. Baik beresiko untuk melahirkan secara tidak normal, kemudian mengandung bayi yang kurang gizi. 145 cm ya. Gitu. Seperti ini ibu-ibu, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan nanti ditanyakan.
sharing kita segini saja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Laksanakan untuk ibu-ibu yang mempunyai anak yang beresiko stunting. Kebetulan di kampung kami, Kampung Singaraja, kebetulan ada beberapa anak-anak yang beresiko stunting. Sedangkan kami di sana, saya sebagai kader, saya sudah melaksanakan kelas balita, kelas bina keluarga balita, juga BKB. Kebetulan kami juga sudah melaksanakan dasar dapur sehat atasi stunting. Sekarang bagaimana trik-trik yang lebih efisien untuk langsung biar ibu-ibunya itu melaksanakan begitu Bu ya. Terima kasih. Triknya adalah pemberian makanan. Yang pertama kan meyakinkan ibu itu bahwa anaknya stunting itu susah banget loh. Kita perlu kesiapan kita untuk dicaci maki orang. Kita mau mengatakan ke ibu, mohon maaf anak ibu itu stunting, itu perlu kesiapan mental kita juga loh, nggak tega gitu ya. Gitu. Yang pertama adalah kita kasih gambaran ke ibu kalau anak itu sudah stunting ya. Dan yang kedua adalah jangan menghakimi, tapi merangkul ibu itu. Tadi usahanya sudah benar. Kemudian makanan yang diberikan itu jangan yang tinggi karbohidrat. Ya ibu ya, karena stunting itu susah banget untuk lulus. Orang itu untuk naik berat badan itu gampang, tetapi untuk naik tinggi badan itu susah ya. Dan perlu ibu ketahui, stunting itu ketahuannya setelah umur 2 tahun loh bisa dinilai. Sebelum 2 tahun nggak usah dinilai stunting itu ya. Tuh. Berikan makanan pemulihan yang tinggi protein, jangan tinggi karbohidrat. Terus kemudian konsulkan pada spesialis anak dan spesialis gizi. Jadi ibu sebagai kader itu merujuk ke puskesmas, nanti puskesmas yang akan merujuk ke dokter spesialis anak. Kalau kami di puskesmas Buleleng 3, anak-anak yang sudah stunting itu kami undang dokter spesialis anak, dokter Apri. Sudah ya, dokter Apri itu enak sekali dia sering itu. Kemudian ibu-ibu jangan capek untuk mendampingi ke rumah, dilihat lagi, karena ibu-ibu yang punya anak stunting itu mudah untuk frustasi. Dia putus asa dia, anak saya nggak ada perubahannya gitu. Kasih dia semangat terus, gitu ya, dampingi terus. Gitu. Kemudian minta pemegang kebijakan, contohnya Pak Kepala Lingkungan, Pak Lurah, kayak gitu ya. Itu minta kebijakan untuk pendampingan juga. Kita sebagai kader kalau nggak didampingin nggak bisa kita punya. Sepertinya itu ibu-ibu. Kalau tadi usahanya sudah bagus. Saya seperti itu jawaban saya. Bagaimana? Bisa diterima? Tidak seperti ekspektasi ibu-ibu ya. Nanti bisa sharing lagi ke saya, bisa WA pribadi saya. Insya Allah saya jawab. Itu. Saya akhiri. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahpahaman atau kekurangan dalam saya memberikan sharing. Ya, akhirnya saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengundang ibu-ibu dan majelis taklimnya untuk mengikuti khotmil Quran akhir tahun di Tegalingga. Majelis taklim Anida tanggal 24 Desember hari Minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayidina Muhammad tanhalul bil uqad wa tanfariju bil ghuram wa tuqda bihil hawaid wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa tasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'mur. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا